Beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Berobat bukan ke dokter atau tempat yang direkomendasikan pemerintah untuk terapi. Berobatlah ke tempat dokter praktek, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan atau tempat yang sudah direkomendasikan pemerintah setempat. Kecuali sarana-sarana tadi memang sulit untuk dijangkau, lebih dari 20 km. Alasannya hanya dokter atau ahli terapis yang dibekali ilmu tentang penyakit hingga pengobatannya. Alasan yang lain yaitu menghindari tubuh berinteraksi dengan obat-obatan yang tidak pada semestinya atau sia-sia. Gunakanlah sarana yang lain sesuai dengan peruntukannya, misal ke bidan hanya untuk periksa kehamilan, melahirkan, alat KB dan imunisasi. Ke tempat pedagang obat hanya untuk memperoleh obat yang telah direkomendasikan oleh dokter, bukan untuk berobat. Sayangilah ginjal dan hati Anda. Sakit 1 hari sudah langsung berobat. Saat tubuh sedang sakit, belum tentu langsung dibutuhkan pengobatan. Bisa jadi karena kondisi tubuh sedang tidak fit. Beristirahatlah 1 hingga 2 hari, tidur yang cukup, lakukan olahraga ringan, minum obat penurun panas bila ada demam, minum vitamin dan mineral. Bila hari ketiga masih sakit, barulah pergi berobat ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Khusus untuk anak yang demam, batuk, pilek, obatilah hanya dengan obat penurun panas. Sementara hindari anak minum dingin, berada di tempat dingin. Bila 3 hari sakit tidak kunjung mereda, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Belum melakukan pemeriksaan, sudah menduga terkena penyakit tertentu. Contoh yang sering terjadi, seseorang sakit pegal linu. Seringkali dikira disebabkan oleh kolesterol atau asam urat yang meningkat. Padahal belum tentu disebabkan oleh mereka. Biasakan untuk konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan sebabnya. Banyak hal yang bisa menyebabkan pegal linu. Otot kurang oksigen, salah posisi tidur atau sehabis aktivitas berat bisa menjadi pemicu. Oleh sebab itu, pastikan apa yang sedang diderita dengan melakukan konsultasi ke dokter. Tidak menutup kemungkinan dugaan-dugaan itu akan menyebabkan timbulnya penyakit atau memperburuk sakitnya. Hanya membaca artikel di media online, sudah menduga terkena penyakit. Media online sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi-informasi tentang penyakit. Namun hal ini sebaiknya dikonsultasikan juga dengan dokter. Karena tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran berlebihan yang bisa mengakibatkan kondisi badan semakin memburuk. Perlu diketahui, untuk mendiagnosa suatu penyakit dibutuhkan juga pemeriksaan penunjang. Misal seseorang merasa nyeri di dada, kemudian membaca media online yang menyebutkan nyeri dada adalah gejala penyakit jantung. Padahal belum tentu disebabkan oleh gangguan jantung. Bisa jadi nyeri dada hanya karena kelelahan yang terjadi pada otot dada. Untuk memastikannya dibutuhkan pemeriksaan penunjang, salah satunya EKG. Aturan minum obat pagi siang malam. Kebanyakan orang mengetahui aturan minum obat 3 kali sehari adalah saat pagi, siang dan malam. Padahal arti sebenarnya dari 3 kali sehari yaitu 24 jam dibagi 3 adalah 8 jam. Jadi setiap 8 jam sekali dianjurkan minum obat. Demikian juga dengan obat 2 kali sehari yaitu 24 jam dibagi 2 adalah 12 jam. Jadi setiap 12 jam sekali minum obat. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena masing-masing obat ada masa kerjanya. Sehingga pengobatan jadi lebih efektif. Khusus untuk jenis antibiotik dan antivirus, dianjurkan untuk menghabiskan walau kondisi sudah sehat. Diharapkan masa pengobatan hingga tuntas agar efektivitas obat jadi maksimal dan menghindari kuman atau virus jadi kebal.